Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Bin Iskandar, Kepala Biro Hukum Seda Prof Jateng. Saat ini saya sebagai peserta PKN 2 Angkatan 15 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ini. Marilah kita ikuti perjalanan proyek perubahan saya yang berjudul Strategi Integrasi Pelayanan Hukum Melalui Digitalisasi Ngayemi lan Layani Biro Hukum Seda Prof Jateng. Ya, Biro Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi yang pertama adalah penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana kita mengatasi bantahan hukum, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sebagai wakil pemerintah pusat dan daerah, kita melakukan pengawasan produk hukum kabupaten kota di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Dalam pelayanan untuk ketiga bagian tersebut, kami mengalami kesulitan. Yang pertama, penggunaan kertas yang sangat masif berlebihan. Kemudian penumpukan tamu terhadap pelayanan yang kami lakukan, dan kemudian berkas banyak yang hilang serta tidak terlacak, padahal itu sangat penting sekali. Dan pelayanan hukum di Biro Hukum pada tiga bagian masih konvensional, kemudian masih manual, serta belum sepenuhnya memanfaatkan IT atau sistem digital. Dan dalam hal tersebut kita menggunakan IT tetapi sifatnya masih parsial dan belum terintegrasi. Yang pertama, memang proposal kita adalah untuk mengintegrasikan pelayanan hukum yang berbasis digital dalam satu wadah yang mapan, yaitu jaringan dokumentasi informasi ya. Kemudian perlu terobosan lain untuk mendigitalisasikan pelayanan yang masih konvensional serta manual sehingga lebih efisien dan efektif ya. Kemudian yang paling tidak kalah penting lagi adalah kita perlu melakukan terobosan berupa mindset. Nanti SDM akan kami kumpulkan semua mindset pelayanan pada jajaran aparatur, sehingga nanti kalau sediakan teman-teman, kita akan melakukan sosialisasi, kita akan merubah mindset kita, ngayemi lan layani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, itulah proyek perubahan yang kami gagas. Marilah kita kupas satu persatu terkait milestone yang kami lakukan dalam proyek perubahan ini. Marilah kita gagas mulai milestone pertama. Milestone 1, pembentukan tim efektif. Pada tahapan ke-1, pembentukan tim efektif, terdapat rangkaian kegiatan berupa rapat dengan output ditetapkannya keputusan Sikda tentang pembentukan tim efektif. Milestone 2, koordinasi stakeholder jejaring dan sinergitas. Pada tahapan kedua ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa membuat daftar stakeholder, kemudian koordinasi dengan stakeholder internal, dan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Output tahapan ini adalah ditetapkannya tim jejaring teknis pelayanan integrasi. Milestone ketiga, menyusun rancangan peraturan gubernur. Pada tahapan penyusunan peraturan gubernur ini terdapat kegiatan penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pelayanan hukum terintegrasi berbasis elektronik di Jawa Tengah. Output pada tahapan ini adalah mengajukan rancangan peraturan gubernur pada Bapak Gubernur melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Milestone keempat, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Pada tahapan ini disusun SOP sebagai alur kerja dan proses bisnis jaringan informasi dan dokumentasi hukum, integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik SOP ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Hukum. Milestone kelima, merancang dan menyusun desain website integrasi jaringan dokumentasi informasi hukum, integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik. Kita sudah mencapai milestone kelima, yaitu merancang dan menyusun desain website integrasi jaringan dokumentasi informasi hukum integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik. Pada tahapan ini, kami melakukan koordinasi dengan tim Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun fitur-fitur integrasi website JDIH terintegrasi. Website JDIH ini mempunyai fitur terintegrasi dengan pelayanan hukum berbasis elektronik lainnya dalam satu portal.
Milestone 6. Bimbingan teknis bagi petugas admin Biro Hukum Seda. Pada tahapan ini, kami menunjuk pejabat atau staf di lingkungan bagian perundang-undangan Biro Hukum untuk menjadi super admin dan admin JDH integrasi. Dalam rangka pemahaman atas website integrasi yang baru saja disusun, diperlukan bimbingan teknis kepada super admin dan admin. Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Kita sudah sampai pada titik tahapan yang ketujuh, yaitu milestone ketujuh, berkaitan dan implementasi integrasi dan uji coba website. Pada tahapan ini telah dilakukan implementasi uji coba dan tes pada fitur website JDH integrasi. Pada tes uji coba telah dilaksanakan untuk uji akses pencarian dokumentasi hukum serta kesesuaian antara menu dengan konten website. Hal ini akan terus dikembangkan ke depannya seiring dengan kebutuhan pelayanan hukum berbasis elektronik tersebut. Milestone ke-8, branding atau citra integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik pada JDH ngayemi lan nglayani. Pada tahapan ini telah dibentuk citra dan branding berupa logo dan tagline jaringan dokumentasi informasi hukum ngayemi lan nglayani. Dalam proses ini kami membangun citra branding JDH terintegrasi ngayemi lan nglayani dengan memasang logo dan tagline di lingkungan kantor serta dengan tampilan website, dengan harapan akan memberikan karakter dan semangat pada segenap aparatur Biro Hukum Seda Prof Jateng. Logo dan tagline ditetapkan dengan keputusan Sekda Provinsi Jawa Tengah. Milestone 9. Sosialisasi dan launching facelift jaringan dokumentasi dan informasi hukum integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik. Pada tahapan ini, kami telah melaksanakan launching atas JDH integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik yang dihadiri oleh 35 kepala bagian hukum se-Jawa Tengah serta perwakilan perangkat daerah dan kepala Bapeda di seluruh Jawa Tengah. Pada acara dimaksud, launching dilaksanakan secara resmi oleh Bapak Sekda Jawa Tengah dengan dihadiri oleh Kepala Pusat JDH Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur yang berkaitan dengan pengawasan produk hukum. Hal ini untuk menjadi penguat kebijakan JDH integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik di Provinsi Jawa Tengah, baik di lingkungan Pemprov maupun kabupaten kota, bahkan sampai level nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah merupakan portal terintegrasi informasi dan layanan hukum berbasis elektronik. Tiba saatnya kita pada level terakhir, yaitu milestone ke-10, monitoring dan evaluasi. Pada tahapan ini telah dilakukan evaluasi atau tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Output pada tahapan ini adalah laporan implementasi proyek perubahan. Hai, aku
Feby, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Adanya JDIA Provinsi Jawa Tengah membantu aku dalam proses belajar dan juga menyelesaikan tugas akhir. Informasi dan produk hukumnya sangat lengkap. Pokoknya kuliah jadi lancar, semua beres. JDIA Provinsi Jawa Tengah, semoga semakin ngayemi lan nglayani. JDIA Provinsi Jawa Tengah, sarangeo. Saya Yusparudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberi dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan Saudara Iwanuddin Iskandar, SH MHum. Saya Muhammad Purwantoro, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Iwanuddin Iskandar, SH MHum. Saya Yunani Luni, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memberi dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan Saudara Iwanuddin Iskandar SHMHum. Saya Nofli, BCIP Esos SH MSI, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN. Dengan ini memberi dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan Saudara Iwanuddin Iskandar SH MHum. Kami dari Kemdagri, dari Dijen Otonomi Daerah, Direktur Perhubungan Daerah, zaman sekarang ini memang kita harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terukur. Bagaimana mengintegrasikan IPERDA tersebut dengan seluruh perangkat daerah di provinsi. Artinya, menurut saya menjadi sangat bagus apabila diintegrasikan. Saya selaku Direktur Perhubungan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menyambut ide-ide yang bagus ini. Untuk itu selamat atas proper yang sudah diusulkan ini. Saya Ergani Muhammad, SHMAP, Kepala Biro Hukum Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Bersama ini memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Iwanuddin Iskandar SHMHum. Saya harap yang dilakukan oleh Pak Iwanuddin selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya dalam upaya pembangunan hukum di daerah masing-masing. Selamat dan sukses bagi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, ngayemi lan ngelayani. Saya Tati Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, mendukung JDIH Provinsi Jawa Tengah untuk terus berkembang sebagai pusat integrasi, layanan, dan informasi hukum berbasis digital yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Maju terus, JDIH Jawa Tengah semakin ngayemi lan melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, implementasi proyek perubahan kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Sekda, juga Pak Adi Suryanto selaku Kepala LAN, kemudian Bapak Arief Prianto selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dan narasumber kami Pak Artanto dari LAN, kemudian coach kami Pak Guntur Nugroho, serta para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu proyek perubahan kami. Biro Hukum Jawa Tengah ngayemi lan nglayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.